Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Buliza Guslina. Pertama, Ibu ucapkan selamat atas kenaikan kamu dari kelas 4 ke kelas 5. Anak Ibu, di kelas 5 ini nanti Ibu yang akan mengajar kamu, yaitu di kelas 5B SDN 37 Pekanbaru. Nah Ibu, kita akan masuk pada tema pertama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema pertama yaitu organ gerak hewan, pembelajaran 1. Pertama, kita akan mengenal organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua, mengamati cara gerak hewan di sekitar. Yang ketiga, gagasan pokok dan kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Anak Ibu, di sini ada hewan kelinci. Nah, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama organ geraknya dengan manusia. Manusia dan hewan itu merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri gerak berbeda. Manusia dan hewan itu merupakan makhluk yang memiliki ciri dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki sistem gerak di dalam tubuhnya. Sistem gerak adalah kerjasama antar organ gerak dalam melakukan pergerakan. Fungsi organ gerak antara lain untuk berlari, berjalan, dan menggerakkan anggota tubuh. Organ gerak pada manusia dan hewan mempunyai kesamaan. Keduanya memiliki organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yang dimiliki oleh hewan dan manusia itu berupa tulang. Tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak. Tulang sebagai organ gerak pasif tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Artinya, tulang hanya bisa diam dan tidak dapat membentuk alat gerak sesungguhnya. Nah, tulang dapat bergerak karena adanya organ gerak aktif. Otot merupakan organ gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot tersusun atas senyawa kimia berupa protein aktin dan miosin. Gabungan keduanya membentuk aktomiosin yang dapat melenturkan otot sehingga tulang dapat bergerak. Nah Ibu, aktomiosin inilah yang dapat menyebabkan otot dapat memanjang, dapat memendek untuk menggerakkan tulang. Otot dan tulang dalam tubuh akan bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Jadi, organ gerak manusia dan hewan ada dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, jadi anak Ibu, organ gerak manusia dan hewan itu yaitu tulang dan otot. Tulang dan otot itu saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Otot disebut organ gerak aktif, sedangkan tulang disebut dengan organ gerak pasif. Selanjutnya kita mengamati cara gerak hewan di sekitar. Kita sudah memahami organ gerak pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Sekarang kita amati hewan yang ada di sekitar kita. Nah, hewan-hewan tersebut bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap hewan menggunakan tulang dan otot mereka untuk bergerak, seperti ayam, kucing, sapi, anjing, dan kuda. Selanjutnya, kamu pernah menentukan gagasan pokok dan kalimat pendukung di setiap paragraf di kelas 4. Nah, kita tentunya masih ingat ya Nak Ibu ya tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok pada setiap paragraf. Gagasan pokok pada paragraf adalah topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama.
Kalimat utama biasanya terletak di awal dan akhir, di awal dan akhir paragraf. Sementara itu, kalimat pendukung di setiap paragraf itu adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Kalimat pendukung tidak dapat berdiri sendiri sehingga dia membutuhkan kalimat penghubung untuk menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Kalimat pendukung memuat gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu disebut dengan ide pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok. Nah, di sini Ibu ada satu paragraf, yaitu organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian ataupun seluruh tubuhnya. Nah, di paragraf ini anak ibu kita dapat menentukan ide pokoknya, yaitu terletak di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Baiklah anak ibu, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.